salah satu kekayaan budaya Indonesia tersimpan di Ponorogo. Kesenian reog menjadi identitas bagi kota yang terkenal kuat sisi-sisi kemistisannya ini. Konon, setiap pementasan reog selalu dihadiri oleh kekuatan gaib. Dalam persinggahan di Ponorogo, tim dunia lain mementaskan seni reog di tempat paling angker di kota ini. Menurut kisah sesepuh di sana, inilah pementasan reog pertama di Klempis Ireng, legenda kota Ponorogo. Reog, sebuah kesenian sakral dari kota Ponorogo. Apakah mereka ada hubungannya dengan kekuatan gaib dari suatu tempat tertentu? Saya akan mengajak Anda mencari tahu lebih dalam tentang reog Ponorogo. Jadi awalnya reog itu zaman dulu sebelum reog ini berkembang banyak itu dari para sesepuh. Jadi sebelum Ponorogo ini ditanami orang. Jadi di Ponorogo ini masih disebut daerah atau tempat daun wengker. Wengker itu dalam arti bahasa Jawa wewengkon sing angker, begitu itu dalam bahasa Jawanya. Maka di dalam pementasan reog, warok itu selalu mengikuti. Selain daripada mengikuti adanya tari, memang disengaja bahwa warok itu sebagai pengaman untuk menjaga di dalam pementasan reog itu aman, tidak ada yang mengganggu. Terutama kalau di angker di Ponorogo itu daerah Jawa Timur, terutama di Ponorogo itu di Klempis Ireng. Dulu itu di situ pernah nanggap wayang itu di situ. Diesel, tahu-tahunya tukang dieselnya di tengah hutan aja. Ya memang banyak di sini, banyak orang hilang. Jadi kalau yang cari-cari yang apa itu kekayaan itulah akibatnya di sini tidak bisa pulang. Menurut cerita dari warga di sini itu bahwa Klempis Ireng adalah tempat yang sangat untuk kegaibannya tinggi sekali ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panjenengan sinten? Yang Suramangga. Kula putune, Mbak. Pripun kabare, Mbak? Api baik. Bismillah. Iki putune mbae. Siapa ini, Pak? Yang Suromenggolo itu Warok Ponorogo, Mas. Warok Ponorogo. Iya, ini Warok Ponorogo. Legenda Warok Gambar Ponorogo. barongan le. Nggih, Mbah. Pun, Mbah nggih. Mbah, Nggih. pun. Iki sampun sauntawis anggenipun pagelaran niki nyuwun pandungane wae. Kula sak kanca sak rombongan nyuwun tambah wilujeng mboten enten alangan setunggal menapa kemawon. Pun nggih. Nyuwun tambahipun pangestu. Monggo. Monggo kula aturaken. Kula tapaken nggih. Iya le iya. Selamat malam, Mas Pur. Sedang apa nih, Mas Pur? Ini sedang menguji ilmu untuk saudara saya, juga anak buah saya, juga teman saya. Oh, gitu. Ini saudara saya sudah mempunyai kekuatan lain dalam bahasa ini. Dan ini kita jangan coba untuk berkomunikasi ya dengan gaib yang ada di sini. Iya, insya Allah. Oke. Kalau mau bertanya nih, saudara saya. Dengan sinten? Kowe teko aku le. Aku semar le. Nyuwun pangestu. Para sederek-sederek badhe ngenekaken acara untuk menika nyuwun pangestunipun dipun jagi ngantos sak paripurna. Iya le. Iya le. Wes ya le. Aku tak mau ya le. Dah. Tadi sepertinya siapa ya, Mas? Itu yang masuk, itu yang menunggu tempat sini. Dia sempat menyebutkan nama tadi. Namanya
Yai Semar. Tadi sepertinya kita belum sempat komunikasi terlalu banyak ya, karena tadi yang masuk belum menjawab ya pertanyaan. Ya, memang kalau Yai Semar itu paling nggak terlalu banyak bicara. Dia kalau bicara cuma yang perlu. Dia itu ya saya bilangkan itu seorang dewa. Dewa itu di mana ya tempatnya nggak tahu. Itu asal usulnya dari mana ya nggak tahu. Mungkin kalau di Ponorogo sebelum ada manusianya ya Ponorogo aja sudah ada Yai Semar. Dan dia mendiami tempat ini. Mendiami secara tidak Yang tadi langsung. masuk ke dalam Tuh. sepertinya Mas Budi itu tadi. Ya. Lalu kalau dengan gaibnya sekitar tempat ini bagaimana? Apakah cukup banyak? Alhamdulillah, ini tempat ini cukup sakral ya saya bilang. Cukup sakral, cukup bagus. Dan mungkin nanti Mas Pur bisa membantu Insya untuk Allah. melakukan deteksi di mana aja ya, Insya Allah. gaib-gaibnya. Oke, baik. Pemirsa, di sebelah saya sekarang udah ada Mas Purnomo, seorang warok yang akan mendeteksi keberadaan gaib di sekitar tempat ini. Mungkin bisa kita mulai, Mas Pur. Insya Allah. Oke, ya silakan. Mana Mas Pur? Sini. Ini kan ada pohon yang agak aneh toh, modelnya itu tuh. Nah, Yang itu. yang besar itu. Itu kan pohonnya kan agak aneh. Terus di sini itu ada Mas. Itu ada apa itu? Sungai kecil. Sungai kecil itu sebenarnya kalau dilihat dari gaibnya itu bukan sungai. Nah, itu seperti apa dibandingkan seperti apa ya? Tempat mandi itu loh. Dan yang tinggal itu banyak ya seperti Itu banyak. Nah, untuk yang terakhir sini itu. di mana dia? Ini kekuatannya cukup besar yang ini. Ya itu yang paling besar sendiri itu Mas. Situ ya. Mungkin cocok untuk uji nyali kita nanti mungkin ya. Insya Allah. Coba gitu ya. kita deteksi ya kita. Coba. Ya. Nah ini. Mana Mas Pur? Di sini insya Allah cukup baik. Ini di sini kekuatan mistisnya sudah cukup banyak. Ada apa aja di sini Mas Pur? Nah itu ya, itu ada itu yang di atas. Itu manusia, tapi nya seperti kera. Itu bulunya hitam semua. Itu termasuk penunggu daerah sini. Itu ada di atas. Yang di sini. Nah, ini jenis ular Mas. Ular kepalanya 2 ini Mas. Warnanya hitam tapi ada keemasannya di ujung kepala, di atas kepala ada keemasan. Terus ini ada lagi nih. Ada apa lagi? Nah ini. Nah, ini yang duduk di sini Mas. Ini banyak ini. Ini ada 6 orang. Ya. Sifatnya sangat jahat Mas ini. Soalnya ini semua itu kan orang-orang yang dalam hidupnya itu memang sering dan suka bikin nggak seneng orang, yang suka mengganggu orang dengan kesombongan hartanya. Kekuatannya bisa menjadi kekuatan yang lebih jahat lagi apabila dia itu merasa terganggu. Jadi yang jahat semua di sini ya, yang sifatnya Ya, jahil ya, bukan jahat ya. Atau nanti kalau diajakan uji nyali mungkin di sini tempatnya. Insya Allah lebih bagus ini untuk uji nyali. Karena menurut Mas Pur di sini berkumpul ya semua yang sifatnya jahil dan nanti kemungkinan mungkin akan diganggu kali ya pesertanya. Insya Allah. Baik, terima kasih Mas Pur. Ya. Pemirsa, demikianlah tadi deteksi yang baru saja kita lakukan. Dan ternyata disinilah lokasi yang cocok untuk uji nyali kita nanti. Dan sekarang saya menunggu siapakah peserta uji nyali kita yang bernyali besar untuk ditinggal di sini semalaman. Berani. Kenapa?
ingin mencoba aja. Nggak berani, Mbak. Masalahnya saya belum pernah mengenal dunia seperti ini. Kayaknya nggak berani deh. Kenapa? Ya serem aja gitu. Ya berani. Berani. Alasannya saya hanya ingin tahu aja. Pemirsa, di hari pertama ini saya sudah menemukan seseorang yang bernyali besar, yang ingin ikut dalam uji nyali dunia lain. Untuk itu mari kita berkenalan dengan peserta kita. Ya. Selamat datang di dunia lain, Mas. Ayo, siapa namanya? Sugi. Mas Sugi. Mas Sugi sudah punya persiapan khusus untuk ikut uji nyali ini? Sudah. Sudah. Persiapan apa, Mas Sugi? Fisik. Fisik ya. Selain itu tidak ada lagi? Tidak ada lagi. Nah, lalu sebelumnya Mas Sugi juga pernah punya pengalaman dengan hal-hal yang bersifat gaib? Oh belum. Belum pernah? Belum pernah. Dan di sini mau mencoba ya? Iya. Oke, di sebelah saya sekarang ada Mas Pur, ya, yang akan menjelaskan tentang situasi dan kondisi lokasi uji nyali kita ini. Silakan Mas Pur, bisa tolong dijelaskan kepada peserta kita sepertinya ada apa aja di tempat ini. Nih, tadi. Kalau untuk yang ini ya Mas ya, Anda nanti mau diuji di sini. Iya. Tempat sini daerah tempat yang paling kuat untuk kekuatan gaibnya. Itu nanti untuk di situ itu banyak bergelantungan makhluk-makhluk gaib. Ini tempat sini paling gawat. Di sini banyak 6 orang yang duduk di sini. Iya Pak. Oke, gimana Mas? Oke, udah didengar penjelasannya, masih ingin terus? Terus. Oke, kalau itu Kak, saya akan jelaskan peraturannya ya. Baik, saya ada kamera ya, Mas. Oh ya, di sana dan juga di sana. Yang akan merekam segala kegiatan Mas Sugi di sini. Dan juga ada mikrofon. Iya. Yang akan merekam segala bentuk suara di sini. Jadi nanti apabila Mas Sugi menyerah, melambai ke kamera dan berteriak, nanti kru dari dunia lain yang akan menghampiri Mas Sugi. Oh iya. Oke. Dan juga kita akan mematikan lampu karena kita menggunakan inframerah. Oh iya. Ya. Walaupun dalam keadaan gelap, tetap kita bisa memonitor Mas Sugi di sini. Iya. Ya. Nanti Mas Sugi di sini tinggal sendiri, duduk di sini dan tidak boleh melewati batas-batas. Ya, karena itu merupakan garis batas kamera. Oh, iya. Bila Mas Sugi melewati garis batas kamera, maka tidak akan terlihat di monitor dan kita tidak bertanggung jawab. Ya. Dan nanti Mas Sugi juga ditinggal di sini sendiri, tidak boleh tidur. Harus tetap sadar, dan nanti akan bercerita kepada kita apa yang terjadi di sini. Pada batas waktu yang telah ditentukan, akan kita jemput. Iya. Bisa dimulai? Bisa. Oke, silakan. Ayo.
Ayo! Masugi. Ya. Jadi Masugi seperti tidak kuat ya menahan. Ada yang kekuatan gaib yang masuk itu. Masugi berasanya seperti apa? Bisa tolong diceritakan? Waktu duduk di sini, perasaan saya itu naik amarah. Ada macan gembong besar. Seperti apa, bisa belum dijelaskan besarnya? Bentuknya seperti apa? Ya seperti macan hidup itu. Allah gembong. Masugi masih tidak sadar. Mungkin dia masuk. Masih sadar saya itu. Lihat dekat di sini sadar. Dia tuh gempong banget mau Merekam. Iya merekam. Waktu itu mau merekam, saya tuh jadi gitu. Wah, situ lari. Masugi lawan. Iya. Lalu seperti ada orang warok gitu. Menghampiri gitu. Nggak tahu dalam belakang terus masuk. Sepertinya itu nempel sini. Dan waktu itu berasanya berat atau? Iya berat sekali. Iya, terus pengen joget terus. Setelah orang itu masuk. Dan berasanya kepengen joget terus. Oke, baik. Mas Pur, setelah Mas Pur ceritakan nih apa yang terjadi pada peserta kita tadi sebetulnya ada yang maruf mau masuk. Udah masuk ya tadi itu. Iya. Dan seperti dia juga melihat macan tuh, siapa tuh Mas Pur? Itu mungkin ya yang saya belum ketahui. Saudara Sugi itu tadi kan bilang belum punya apa-apa. Tapi sebenarnya Mas Sugi itu sudah punya sebuah ilmu di badannya. Jadi sekalian dia itu melihat seperti harimau, memang ada itu datang dari sana tadi. Dari sana itu ujung sana. Itu sejak Mas Sugi duduk di situ sudah ada. Jadi dia kan mungkin sudah pernah mencari ilmu. Jadi sepertinya dia itu kayak yang mendampingi dia itu yang nggak setuju, ya, yang menjaga dia. Nah, akhirnya dia sendiri nggak bisa mengendalikan jiwanya. Nah, akhirnya yang masuk, yang datang itu. Nah, akhirnya datang lagi, mungkin itu gurunya yang atau itu tadi, ya? Gurunya atau Mas Sugi datang dengan gaib langsung melindungi Masuk muridnya atau anaknya gitu. Mas Sugi sudah dengar sendiri ya penjelasan dari Mas Pur ya. Sepertinya apa yang dialami oleh Mas Sugi tadi. Ya betul. Ya. Dan sepertinya sayang sekali Mas Sugi ya. Dalam uji nyali ini Mas Sugi tidak bisa menahan satu kekuatan gaib yang masuk ke dalam Mas Sugi. Dan Mas Sugi akan menyatakan sebagai peserta yang gagal gitu karena tidak bisa menahan gitu. Tapi tidak dapat, tetap Mas Sugi kita anggap sebagai seorang yang menjadi besar karena telah berani ikut dalam uji nyali dunia lain. Iya. Ya. Makasih Mas Sugi, makasih Mas Pur. Ya. Pemirsa, demikianlah tadi akhir dari uji nyali kita di hari yang pertama. Dan ternyata peserta kita dinyatakan gagal.
Dan sekarang Mas Pur, kalau misalnya untuk besok, kira-kira di mana lokasi yang cocok untuk uji nyali kita nih? Kalau untuk saya pribadi ya, itu memang lebih baik di sini karena kekuatan gaibnya yang paling besar, yang paling kuat dan yang agak jahil itu yang di sini. Yang di sini ya? Iya ya. Jadi besok juga gaibnya mungkin akan tetap sama ya seperti yang sekarang. Ya insya Allah. Dan menurut Mas Pur di sini masih tetap karena memang di sini aja. Berkumpul di sini ya. Iya. Oke. Pemirsa, besok saya akan menunggu siapakah peserta uji nyali kita kedua yang berani beruji nyali di sini. Ya, berani. Berani. Alasannya saya hanya ingin tahu aja. Pemirsa, di sebelah saya sekarang sudah ada seseorang yang bernyali besar yang ingin ikut dalam uji nyali kita di hari yang kedua. Untuk itu mari kita berkenalan dengan peserta kita. Ya. Selamat datang di dunia lain, Mas. Siapa namanya? Nama saya Didi. 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 Mas Didi punya persiapan khusus untuk ikut uji nyali ini? Ada. Apa? Ya percaya diri lah. Berdoa-doa gitu? Ya sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Oke, dan sebelumnya Mas Didi apa pernah punya pengalaman dengan hal-hal yang bersifat gaib atau mistis? Gitu? Belum pernah. Belum pernah. Dan di sini nanti Mas Didi akan mencoba ya. Ya. Oke. Di sebelah saya ada Mas Pur nih, Mas Didi. Ya. Ya. Ini akan menjelaskan tentang situasi dan kondisi lokasi uji nyali kita ini. Tahan Mas Pur. Gini Mas Didi ya, di daerah sini itu tempatnya tempat yang sangat angker. Ini makhluknya sangat agak jahil. Berupa apa bentuknya? Jadi yang di sana itu seperti ular yang berkepala dua itu juga ada. Terus di sini itu ada 6 orang. Terus di sana juga banyak sekali tuh. Dan nanti kemungkinan akan datang ke sini ya. Ya insya Allah, karena di sini ada orang asing yang duduk di sini, itu bisa juga mereka datang untuk menghampiri. Dan seperti di hari yang pertama, ini gaibnya masih sama semua ya? Masih sama, nggak Masih ada rubah. semua. Karena mungkin ini merupakan tempat Termasuk berkumpulnya, berkumpulnya, juga tempat hukuman. Gimana Mas Didi? Udah mendengar penjelasan Mas Pur, apa ingin terus? Terus. Oke, ini terus ya. Terus. Oke, kalau gitu saya akan jelaskan peraturannya. Ya. Di sana ada kamera Mas. Ya. Ya. Juga di sana. Di sana. Ya. Yang akan merekam segala kegiatan Mas Didi di sini. Oke. Oke. Ini juga ada mikrofon. Ya. Yang akan merekam segala bentuk suara di sini. Jadi nanti apabila Mas Didi menyerah di tengah jalan, melambai ke kamera dan berteriak. Nanti kru dari dunia lain yang akan menghampiri Mas Didi di sini. Oke? Oke. Dan juga kita akan mematikan lampu. Karena kita menggunakan inframerah. Ya, walaupun dalam keadaan gelap gulita di sini, kita tetap bisa memonitor Mas Didi. Ya. Dan Mas Didi nanti akan ditinggal di sini sendiri. Duduk di sini, tidak boleh melewati batas-batas ini. Karena merupakan garis batas dari kamera. Oke? Apabila masih dia melewati garis batas kamera, kita tidak bertanggung jawab karena tidak terlihat di monitor. Ya. Nanti masih dia juga tidak boleh tidur. Karena nanti
Mas Didi akan bercerita kepada kita apa yang terjadi di sini. Oke, pada batas waktu yang ditentukan nanti akan dijemput. Siap Mas Didi? Siap. Oke, silakan Mas Didi. Mas Bud. Waktunya telah selesai, ya. Dan sekarang saya mau bertanya kepada Mas Didi. Sewaktu ditinggal di sini sendiri, Ya. apa yang Mas Didi rasakan? Rasakan kadang-kadang itu panas dingin kayak suara Di sebelah mana? suara sebelah sini Pak, sebelah sini suara ular. Suara ular. Nah, sama sana suara apa kados kereta. Suara kereta. Iya, terus ngriki wonten kados pedot-pedot tangan ngeten. Terus ada lampu Seperti nggak tahu, sinar gitu ya? sinar seperti sinar biru terbang. Terbang gitu? Iya. Besar itu? Ya kecil sekitar segini, terbang. Dan tadi sepertinya Mas Didi seringkali menarik napas ya? Iya. Panjang gitu ya? Iya. Itu kenapa Mas Didi? Menghilangkan rasa bau itu loh. Bau seperti apa tuh? Seperti bau bangkai atau Minyak wangi. Bau wangi. Wangi bunga ya. Wangi seperti wangi bunga Iya, gitu. bunga. Oke, mungkin kita tanyakan pada Mas Pur ya. Iya. Apa yang Mas Didi tadi lihat segala ini. Mas Pur, bisa dong Mas Pur ceritakan kepada kita apa yang dirasakan oleh peserta kita tadi. Itu sebenarnya untuk Mas Didi itu sudah waktu pertama kali ambil napas panjang. Itu yang pertama Mas Didi kan merasakan panas. Iya. Terus itu tadi yang naik di atas sinar. Iya. Itu sebenarnya kalau Mas Didi berani ya menarik, tapi Mas Didi sayangnya belum punya kekuatan, itu sudah bisa turun segede seginilah. Iya. Nah, Iya. itu sebenarnya enggak di sana tadi, di sinilah, di sini tadi sudah lama pertama masuk sudah ada sinar kecil gini. Ya, Mas Didi kan nggak tahu, Nggak tahu. keluarnya nggak tahu, Sampai tahu situ. sudah di sana.
Seperti apa itu? Itu mungkin kalau saya memprediksi itu batu, Mas. Batu. Mas Didi tadi sudah mendengar penjelasan dari Mas Pur, apa yang Mas Didi rasakan tadi di sini itu. Makasih Mas Didi. Makasih. Mas Didi saya ucapkan selamat ya. Telah berhasil melewati uji nyali dunia lain ini. Ya. Dan sebagai kenang-kenangan, Mas Didi akan mendapatkan penghargaan senilai Rp1.500.000 dari Porong Pajak. Ya. Oke. Makasih Mas Didi. Al-Quran itu awalnya ayat membicarakan soal gaib. Kalau kita tidak percaya udah barang gaib, ya keliru dong. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menjadikan jin dan manusia kecuali semua itu beribadah kepadaku, menghamba kepadaku, kan itu kata Allah. Kita menggunakan alam kita masing-masing lah. Karena apa? Kita sudah diberikan alam yang terpisah kepada mereka, yang frekuensinya pun tidak sama. Kalau kita datang ke alam mereka, mereka merasa terganggu. Sebaliknya, kalau mereka datang ke alam kita, kita pun merasa terganggu. Ada kalanya manusia bisa merasakan kekuatan yang tak kasat mata sebagai bukti keberadaan alam gaib. Tapi kita jangan sampai lupa bahwa di atas kekuatan itu semua masih ada kuasa Tuhan, Sang Pencipta alam.